Baik, halo semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di Fisika itu Sulit. Kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan. Mari. Gerak melingkar beraturan. Seperti tidak asing kan? Seperti gerak lurus beraturan. Apakah sama? Tentu, pada dasarnya sama, hanya berbeda dari lintasannya. Berarti, gerak melingkar beraturan itu adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lingkar dengan kelajuan yang tetap. Paham? Sama aja kayak GLB, cuman GLB mah lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, pada GMB, kelajuan linearnya tetap. Ingat ya, kelajuannya. Tapi kecepatan linearnya berubah. Pak, bedanya apa? Nah, kelajuan itu skalar atau besarnya saja. Kalau kecepatan berarti arahnya yang berbeda-beda. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kecepatan sudutnya tetap. Kenapa bisa tetap, Pak? Karena kecepatan sudut ini sesuai dengan arah lingkarannya, arah partikelnya. Begitu. Ini sudah dijelaskan sih sebenarnya sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah pada GLB itu kan ada percepatan, biarpun 0, percepatannya 0 pada GLB. Apakah percepatan ini berlaku pada GMB? Nah, kita harus sadari dulu bahwa adanya percepatan karena ada perubahan kecepatan. Apakah itu arahnya atau besarnya? Lihat di sini, kecepatan linearnya berubah. Nah, berarti inilah yang menyebabkan pada GMB itu ada percepatan. Percepatan apa, Pak? Percepatan linear. Percepatan sudut? Enggak, percepatan linear dan percepatan sudut itu sama, 0, tidak ada. Tapi yang ada adalah percepatan sentripetal. Apa itu, Pak? Percepatan sentripetal adalah percepatan yang selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran. Seperti di gambarnya. Jadi kalau kecepatan linearnya ke sini, si percepatan sentripetalnya pasti ke tengah. Nah, adanya percepatan sentripetal inilah yang menyebabkan kenapa kecepatan linearnya itu selalu berubah-ubah, atau yang menyebabkan benda ini bergerak melingkar. Ini hubungannya dengan gaya sentripetal, tapi nanti kita bahas di bab berikutnya saja. Rumusnya adalah ini. AS atau percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R. V-nya ini adalah kelajuan ya, atau kecepatan linear, atau sama dengan omega kuadrat R. Omega ya, bukan W ini ya, omega. Omega adalah kecepatan sudut. Begitu. Nah, berarti kalau ada GLB, ada GLBB dong. Betul. Nah, kita buat perbandingan aja lah. GLB dan GMBB. GMBB apa? Gerak melingkar berubah peraturan. Nggak akan terlalu Bapak jelaskan karena agak lumayan panjang dan tidak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Penting sih, tapi nggak terlalu. Oke, GLBB itu seperti ini rumus-rumusnya. Yang sudah kalian ketahui di bab sebelumnya. Lalu GMBB gimana dong, Pak? Sama. Sama apanya beda? Lihat, perhatikan baik-baik. Di sini S, di sini theta. Di sini V, di sini jadi omega. Secara garis besar, semua rumusnya sama, cuman disesuaikan dengan variabelnya. Kalau gerak melingkar pakai sudut, pakai kecepatan sudut. Kalau GLBB pakai kecepatan biasa. Lihat sini V, V, di sini omega. Di sini A, ya ini A, di sini alpha. Gitu. Percepatan sudut maksudnya. Oke, next. Kita masuk ke contoh soal. Suatu roda benda berputar dengan kecepatan 120 rpm. Roda tersebut memiliki diameter 100 cm. Tentukan percepatan sentripetal dari tepi roda benda tersebut. Oke, yang diketahuinya apa? 120 rpm dan 100 cm. Mudah nih, langsung aja lah. Kecepatan sudutnya 120 rpm. Kita ganti dulu ke rad per second. Dikalikan 2V per 60. Coret-coret. Ini jadi 2 kali 2, 4. Kecepatan sudutnya kita ketahui. Diameternya 100 cm. Ubah ke meter, jadi 1 meter. Nah, kenapa jadi 0,5 meter ini? Karena kita ambil jari-jarinya. Setengah dari diameter adalah jari-jari, berarti 0,5. Yang ditanyakan adalah percepatan sentripetal atau AS. Nah, jawabnya adalah pakai rumus ini aja langsung. Omega kuadrat kali R. Omeganya kan tadi ini 4V. 4pi kuadrat kali 0,5. 4 kali 4, 16 kali 0,5, 8. V kuadrat.
Beres, kayak gini dong. Masuk ke hubungan roda-roda. Pak, buat apa kita belajar hubungan roda-roda? Kalian nggak tahu, ini lagi musim nih, bersepeda di masa pandemi seperti ini. Nah, sepeda ini juga hubungannya ke roda-roda, masuk ke gerak melingkar. Ini singkat aja, ada 3 hubungan roda-roda. Yang pertama adalah hubungan roda-roda sepusat. Maksudnya gimana? Gambarnya seperti ini. Roda kecil dan roda besar, mereka satu pusat, menyatu. Nah, karena menyatu inilah rumusnya menjadi seperti ini. Omega 1 sama dengan omega 2. Maksudnya kecepatan roda 1 sama dengan kecepatan sudut roda 2. Ingat ya, omega 1 sama omega 2. Jadi kecepatan sudut roda 1 sama dengan kecepatan sudut roda 2. Atau V1 per R1 sama V2 per R2. Ini harus dihafalin. Yang kedua adalah hubungan roda-roda bersinggungan. Seperti ini. Jadi bayangkan nih, si ini kan muter ke sini. Kan kalau yang tadi nih, kalau si roda 1 muter, roda 2 juga pasti ikut muter kan? Makanya kecepatan sudutnya sama. Kalau yang ini, roda 1 yang muter ke sini, roda 2 malah muternya ke sini. Nah, misalkan titik ini jadi acuan. Saat waktu tertentu, si roda 1 dari sini mencapai sini. Si roda 2 di waktu yang sama pada titik ini mencapai titik ini. Nah, ternyata kalau kalian bandingkan panjang ini dan ini itu sama. Karena sama itulah rumusnya menjadi yang sama adalah kecepatan linearnya. V1 sama dengan V2 atau omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Bedakan ya, kalau pusatnya omega yang sama, kecepatan sudutnya yang sama. Kalau yang bersinggungan, kecepatan linearnya yang sama. Nah, kalau roda gigi gimana Pak? Roda gigi pakai rumus ini. Omega 2 per omega 1 sama dengan N1 per N2, dengan N-nya adalah banyaknya roda gigi, tapi agak jarang sih. Tapi suka. Ya kalau ada, kalian harus bisa. Dan yang terakhir adalah hubungan roda-roda dihubungkan dengan tali atau rantai, seperti sepeda tadi. Pada dasarnya sama. Saat roda 1 berputar, roda 2 juga berputar kan? Misalkan, awalnya kita kasih titik ini. Di waktu terus muter aja nih kan ya. Nah, di waktu tertentu si titik ini udah mencapai titik ini. Saat sini muter, sini juga ikut muter dong. Di waktu yang sama ternyata dari titik ini mencapai titik ini. Nah, ini tuh panjangnya sama. Karena panjangnya sama ini, maka yang sama adalah V1 sama dengan V2 atau kecepatan linear ya, sama seperti yang bersinggungan. Oke. Nah, contoh soal sih biar gampang. Roda A dan roda B dihubungkan dengan tali karet. Ini A, ini B. Roda A dan C konsentris, melekat satu sama lain, berarti sepusat. Jari roda A sekian. Bisa kalian baca sendiri kan? Apabila setiap menit roda B berputar 60 kali, jadi 60 RPM dong ya. Ubah ke radian per second dulu, jangan lupa. Berapa kecepatan linear roda C? Oke, yang diketahui apa aja? Pertama, RA atau jari-jari roda A, roda B, dan roda C. Kita ubah semua ke meter. Nah, dan omega B-nya adalah 60. Kita ganti jadi radian per second. 2V per 60. Coret-coret, jadi sisanya adalah 2V radian per second. Ini untuk kecepatan sudut B. Yang ditanyakan adalah VC. Nah, lumayan nih, prosesnya cukup panjang. Jawabannya lihat nih, yang A dan yang B itu adalah dihubungkan dengan tali. Ya, lihat, isi roda A dan roda B. Kita nggak usah lihat dulu roda C-nya. Roda A dan roda B dihubungkan dengan tali. Maka, rumus yang bisa didapatkan adalah ini. Omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Yang kita ingin cari adalah si omega A-nya. Maka, kita pindah ruas saja. Omega A per omega B sama dengan RB per RA. Kita masukin aja, omega B-nya berapa? 2V. RB-nya berapa? 0,4. RA-nya 0,5. Nah, kita dapat omega A-nya menjadi 1,6 V radian per second. Apakah sudah beres? Belum. Yang ditanyakan adalah V, bukan omega. Nah, kita lihat roda A dan roda C sepusat. Nah, karena sepusat berarti kita bisa masukin ini. Omega A sama dengan omega C. Atau VA per RA sama dengan VC per RC. Berarti kita bisa tulis begini dong ya. Sepakat kan? Nah, lalu gimana Pak? Masukin aja langsung.
omega C sama dengan omega A. Omeganya kan 1,6, nih yang ini. Sedangkan yang kita cari VC per RC-nya berapa? 0,2. Tinggal kali silang. Hasilnya kecepatan linear C adalah 0,32 V. Selesai. Semoga paham.